tadi acara penutupan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN dan peserta didik berkebutuhan khusus tingkat provinsi. Semoga yang diutus pada tingkat nasional nanti membawa harum nama Provinsi Riau. Bersama kami di temu berikutnya di televisi Bantu Guru, Enjoy with Teacher Broadcast. Guru terbantu, pendidikan maju. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Nia tentunya di program Sapa Guru, Guru Terbantu Pendidikan Maju. Saya sapa dulu buat guru-guru di seluruh Indonesia, baik guru TK, guru SD, SMP, SMK, guru SLB di seluruh Indonesia, dan buat ketua PGRI di seluruh Indonesia. Semoga menonton televisi pada sore hari ini. Baik, hari ini Nia tidak sendiri, ditemani bintang tamu kita, narasumber kita, Bapak Dr. Haji Marzuardi MPD. Apa kabar Bapak? Baik Bu Nia, terima kasih telah mengundang kami di sini. Sama-sama Bapak. Hari ini seperti biasa Pak, kita ada guru-guru yang lagi berbahagia. Ada guru-guru yang berulang tahun pada hari ini. Kita sapa dulu ya Pak, guru-guru yang sedang berulang tahun pada hari ini. Ada Ibu Mulyati dari Kepulauan Meranti, lahir tahun 1972. Ada lagi dengan Ibu Fitrianti dari Gunung Kidul. Gunung Kidul jauh ya Pak ya. Jauh. Lahir tahun 1980. Ada lagi dengan Gusmawati dari pesisir selatan. Di mana Painan, Sumatera Barat. Wow, Sumatera. Halo Ibu. Lahir tahun 1986. Ada lagi dengan Ibu Irma Liliani dari Pekanbaru ya. Selamat ulang tahun Ibu. Lahir tahun 1991. Wow, tergolong muda sekali. Masih ya muda Pak banget. ya. Yang penting dia semangat untuk menjadi guru. Ada lagi dengan Ibu Nur Yati dari Pekanbaru juga. Pekanbaru, Bu Nur Yati. Lahir tahun 1970. Selamat ulang tahun Ibu. Kita beralih dari Kepulauan Meranti. Ada Ibu Seniwati, lahir tahun 1962. Ada Ibu Wan Latifah dari Kepulauan Meranti. Halo Meranti, ini Pak sudah banyak memakai aplikasi Bantu Guru. Luar biasa sekali ya. Semoga Ketua PGRI Meranti menonton acara televisi Bantu Guru pada hari ini. Lahir tahun 1987, masih muda juga ya. Ada lagi Ibu Sri Lestari dari Pelalawan. Nih, Pelalawan nanti tuan rumah dalam ajang lomba Jambore tingkat provinsi ya Pak ya. Oh, selamat. Iya, lahir tahun 1991. Yang terakhir ada Ibu Khairani dari Pelalawan, lahir tahun 1971. Itu saja guru-guru yang berbahagia pada sore hari ini. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezeki, diberi kesehatan, umur yang panjang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dicita-citakan tercapai dalam waktu yang dekat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, sudah tidak sabar lagi menunggu bincang-bincang pada sore hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke tema, kita saksikan iklan yang satu ini. Bingung mau beli emas yang murah dan bagus kemana?
Datanglah ke toko emas cantik yang beralamatkan di Jalan Hos Cokro nomor 36A atau sebelah toko sepatu bata Pekanbaru. Menyediakan beragam emas dan perhiasan serta berlian, transaksi jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar di Toko Cantik. Baik, masih bersama Nia tentunya di program Sapa Guru, Guru Terbantu Pendidikan Maju. Baik, kita langsung saja bincang-bincang bersama Bapak narasumber kita pada hari ini. Terlebih dahulu Bapak silakan perkenal dulu dengan pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Bu Nia. Ya, sama-sama. Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar semua? Pemirsa di mana saja berada. Selamat berjumpa, selamat bergabung di acara sore hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk pendidikan dan kemajuan kita di Indonesia. Selamat sore Merdeka. Iya, hari ini kita temanya tentang guru penggerak ya Pak. Ya. Ini penggerak tingkat SD atau TK atau SMA Pak? Sebetulnya Bu Nia, kalau guru Iya. penggerak itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk semua level pendidikan dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, semua itu dilebur menjadi satu, Iya. di mana nanti tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan. Wow, luar biasa sekali. Ini banyak yang bertanya-tanya dan belum tahu ya Pak ya. Betul. Apa itu guru penggerak? Nah, ini ya. Jadi guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang akan menumbuh kembangkan, mendorong tumbuh kembang anak-anak secara holistik dan menyeluruh untuk mengeluarkan potensi dirinya. Wow, betul Nah, sekali. jadi guru penggerak ini kalau dulu itu istilahnya kalau pelatihan-pelatihan penataran guru itu kan selalu datangnya dari atas, Iya, dinas yang mengadakan. betul. Tapi sekarang dibalik piramidanya, dari bawah ke atas. Jadi artinya dimulai dari Bapak Ibu guru itu sendiri untuk berinisiasi. Iya, Nah, betul. untuk melakukan transformasi pembelajaran yang mengarah kepada tentunya sekarang ini menuju ke abad 21. Nah, itulah makanya pemerintah dengan program guru penggerak ini diharapkan terjadinya perubahan yang sangat besar di dalam pendidikan di Indonesia. Luar biasa sekali. Ini Bapak ini sebagai guru penggerak atau sebagai pendamping? Iya. Jadi saya Bu Nia sebagai pendamping guru penggerak. Pendamping, Iya. luar biasa ya Pak. Jadi kan ada tugas guru pendamping dan sebagai pendamping. Kalau tugas-tugas pendamping penggerak itu seperti apa Pak? Jadi pendamping penggerak, pendamping guru penggerak adalah pendamping yang diseleksi oleh Kemendikbudristekdikti melalui beberapa tahap seleksi. Waktu zaman kami itu ada 34.000 yang ikut seleksi untuk menjadi pendamping dan itu sekitar 3.000 sekian, 10% yang Luar lolos. biasa Ya. sekali ya. Nah, kemudian setelah kita lolos sebagai persyaratan administrasinya mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Wow, 3 bulan ya. Ya, habis itu nanti setelah itu baru kita ikut mendampingi guru penggerak. Nah, guru penggerak pun juga seperti itu. Untuk menjadi guru penggerak, guru-guru ini akan diseleksi. Iya, Nah, betul. diseleksi dari seluruh Indonesia
itu pendaftarannya melalui Dapodik sekolah Dapodik kita masing-masing. Dan yang lulus seleksi diberikan pembekalan selama 9 bulan selama ibu hamil. Wow, luar biasa sekali ya. Ya, 9 Menunggu bulan. 9 bulan cukup lama sekali ya Pak. Lama sekali. Jadi setahu saya sudah 30 tahun saya menjadi guru. Inilah pelatihan yang diikuti oleh tenaga guru yang paling panjang 9 bulan. Selama ibu melahirkan sehingga lahirlah anak yang suci. Jadi tugas kami pendamping adalah mendampingi guru penggerak yang sudah lolos seleksi. Sudah lolos ya. Jadi mendampingi selama 9 bulan Bu Nia. 9 bulan kita mendampingi dan itu masing-masing kita mendapatkan 5 guru penggerak yang akan kita dampingi selama 9 bulan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Ini Bapak mengikuti pelatihan selama 3 bulan. 3 bulan ya lebih kurang. 3 bulan? Iya. Wow, luar biasa lagi lama ya. Jadi selama Bapak mengikuti pelatihan, apa pengalaman yang paling menantang sekali? Ya, jadi pelatihan ini memang betul-betul menarik. Mungkin kami ada pelatihan secara daring dan juga ada luring. Nah, sekarang kita tidak bisa mengatakan tidak untuk teknologi. Nah, karena semua sekarang sudah menggunakan sistem. Begitu juga dengan pelatihan yang kami lakukan secara daring, itu menggunakan learning management system. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita harus paham, harus mengerti, dan harus belajar lagi. Nah, bagi saya ini adalah tantangan yang terberat yang membuat saya harus bisa. Karena kadang kita pelatihan dari pagi sampai jam 5 sore, malamnya ditambah dengan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu juga harus kita upload dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya. Nah, kadangkala itu pun juga bisa hilang tiba-tiba ketika kita menguploadnya, kita harus cari lagi. Begitu juga mungkin tugas-tugas yang kita masukkan hilang begitu saja. Nah, kita harus belajar kenapa ini terjadi. Ini tantangan yang terberat yang saya dapat lah sebagai pendamping guru penggerak. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Apalagi juga waktu itu bersamaan juga dengan penguatan kepala sekolah. Iya lupa tadi menyampaikan ini perkenalannya Bu Nia. Iya. Bapak Ibu guru semua, saya perkenalkan dulu. Saya Mazwardi, Kepala Sekolah SMA Cendana Pekanbaru. Iya. Kemudian saya sebagai pendamping guru penggerak, alumni lah setelah 9 bulan mendampingi guru penggerak. Dan juga saya aktif di organisasi di Karate Riau sebagai luar biasa ya. Kabid Bimpres dan mendampingi atlet Karate Riau kemarin di Papua. Wow, luar biasa Selama sekali ya Bapak. 1 minggu. Sampai ke Papua. Ya. Apa pengalamannya Pak? Pengalaman di Papua itu saya melihat ini pon yang begitu unik lah ya. Uniknya itu karena jauh ya kan, hampir 7 jam perjalanan dengan pesawat, kemudian yang daerahnya diisukan tidak aman, kemudian juga makanan di sana belum tentu seleranya pas yang kita, beda pula dengan makanan khas Tentu Jawa. beda ya. Jadi banyak tantangan lah, kalau tidak kita katakan lawan, banyak tantangan. Tapi alhamdulillah atlet kita yang karate berhasil membawa 1 medali perunggu untuk Riau. Kemarin sempat menonton juga ya yang di Papua melalui televisi. Iya. Saya juga hobi juga menonton Pak. Nah kita balik lagi ke tema ya Pak ya. Iya. Di sini kan ada itu sekolah penggerak. Jadi seperti apa itu Pak sekolah penggerak? Jadi Bu Nia, ada sekolah penggerak tadi, ada juga kepala sekolah penggerak itu kan. Sekolah penggerak ini untuk di Pekanbaru belum ada. Jadi itu Kemendikbud memang membukanya bertahap-tahap. Nah, sekarang baru ada untuk daerah Siak Bengkalis kalau saya nggak salah ya, untuk di Riau. Dan sekolah penggerak ini juga nanti akan mensupport untuk tujuan kemajuan pendidikan. Jadi intinya sebetulnya guru penggerak, pendamping guru penggerak, sekolah penggerak, intinya esensinya adalah menjadikan siswa ini sebagai siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Ini. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah terciptanya atau lahirnya anak-anak nanti yang pertama, anak-anak yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya anak-anak yang taat dan mengikuti ajaran agamanya masing-masing. Kemudian juga kalau di sana sudah include dengan akhlaknya langsung. Iya, betul sekali. Nah, kemudian kebenekaan yang beragam.
bagaimana juga anak-anak ini bisa menerima perbedaan. Ya, kita terdiri dari berbagai macam suku, suku, agama dan berbagai macam budaya bisa bersatu bersama-sama untuk bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, menciptakan anak-anak yang mandiri. Ya, jadi profil belajar Pancasila itu juga akhirnya menghadirkan anak-anak yang mandiri. Mandiri dalam artian bahwa ada masalah-masalah yang seharusnya bisa dia selesaikan sendiri, tidak perlu harus tergantung dengan orang. Contoh aja nih Bu Nia, bagaimana kita anak-anak kalau terjadi masalah, umpamanya dia bawa sepeda atau yang SMA bawa motor, bannya bocor di jalan, kan? Dia tidak harus nelpon orang tuanya lagi, tapi dia bagaimana mencari solusi, dia bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi harus diajar seperti itu. Dia ajar, diberikan tantangan. Nah, di sekolah seperti itu juga pembelajaran seperti apa yang anak-anak itu dia bisa mandiri. Nah, itu yang keempat. Yang berikutnya lagi adalah anak-anak yang mampu bekerja sama, ya sifat kegontoroyongan. Nah, karena ini bagian juga dari apa istilahnya falsafah Indonesia, gontoroyong dan kerjasama. Gontoroyong untuk kebaikan. Jadi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tujuan dan visi kita. Nah, itu diantara profil pelajar Pancasila. Baik pemirsa dimanapun berada yang mau bergabung bersama kami, sila hubungi ke nomor 0852 6550 8865. Sekali lagi kita tunggu yang mau bergabung atau mau kirim salam langsung kepada guru yang berulang tahun atau bersama teman-temannya di sekolah, guru-guru gitu. Ke nomor 0852 6550 8865. Nah tadi Bapak sebagai kepala sekolah SMA atau SMK? SMA Cendana Pekanbaru. SMA Cendana Pekanbaru. Nah bisa kita saksikan dulu berikut profil ya Pak ya. SMA Cendana ya, silakan. Profil SMA Cendana. Selamat menyaksikan. All these memories, trying to hold me back, but they can't see. I was born to be free. When you're staring back at me. Merdeka Belajar SMA Cendana Pekanbaru dengan segala kelebihan dan keunggulannya siap proses pembelajaran secara luring maupun secara daring. Kami siap.
Baik pemirsa dimanapun berada, itulah tadi profil di sekolah SMA Cendana Pekanbaru. Rumbai ya Pak ya, Pekanbaru. Nah kita balik lagi ke tema guru penggerak. Ini tadi dengar 9 bulan ya Pak, ibaratnya ibu mengandung dan melahirkan ya Pak. Selama 9 bulan itu apa yang dipelajari Pak, yang didapat? Ya. Jadi Bu Nia, 9 bulan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak setiap hari, kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Ya, dan itu setiap hari lebih kurang 2 jam tiap hari bersama fasilitator dan guru pendamping. Kami mendampingi melalui LMS secara asinkronus istilahnya kan. Nah, ada beberapa modul yang harus dikerjakan, diselesaikan oleh guru penggerak ini. Wow, Jadi luar biasa. sesuatu yang dimulai dari dirinya kemudian dia lakukan dalam bentuk aksi nyata. Setiap bulannya itu akan ada lokakarya. Jadi selama 9 bulan ada 9 kali lokakarya. Nah, dari materi yang diberikan atau modul-modul itu diantaranya itu adalah yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik di antara salah satu modulnya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran kompetensi sosio-emosional. Nah, kemudian ada juga coaching klinik. Apa itu Pak? Coaching klinik. Jadi ini yang menarik ya. Jadi dari Bapak lihat dari beberapa modul, coaching ini yang Bapak lihat menarik. Kenapa menarik? Karena coaching ini mungkin kalau orang umum melihat coach itu kan hanya tahu bahwa itu adalah pelatih orang umum. Nah, tetapi dalam konsep guru penggerak ini, coach atau coaching ini adalah orang yang melakukan mengeksplor, membantu seseorang dengan permasalahan yang ada pada dirinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti solusinya adalah pada dirinya sendiri. Dia yang akan menyelesaikan dan memberikan solusinya. Jadi coach, ya kan? Coach kita, coachee adalah orang yang kita coaching. Kita menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dia sendiri atau coachee ini sendiri yang akan mencarikan atau menemukan solusinya. Nah, tetapi memang dia harus punya komitmen dan punya tujuan. Siapa saja bisa menjadi coach. Siapa saja bisa menjadi coachee kalau umpamanya dia memang ingin menyelesaikan masalah dan komitmen satu lagi punya. Jadi setelah kita coaching, tetapi dia tidak semangatnya separuh-separuh, itu berarti dia tidak akan komitmen. Nah, contoh sederhana saja barangkali ini, kita secara umum kan, ada seorang tukang penjual bakso, dia mengalami masalah. Kan? Contoh masalahnya adalah bagaimanalah saya harus bisa menghasilkan uang umpamanya 100 juta sebulan, sedangkan saya hanya punya kedai bakso cuma satu ini, gitu kan. Akhirnya kita tanya, untuk apa Bapak keperluan uang seperti itu? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidup lah, karena kebutuhan hidup semakin lama semakin tinggi. Terus apa yang bisa Bapak lakukan dengan itu? Itulah saya sampai sekarang belum bisa mikirkan apa. Kira-kira yang menurut pendapat Bapak, apa yang kira-kira dengan mendapatkan yang sekarang ini baru 50 juta bisa 100 juta, apa upaya yang kira-kira ingin Bapak lakukan? Ya mungkin saya harus memperbesar omset saya. Atau saya mungkin harus menambah cabang ya Pak. Nah, itu dia. Artinya untuk menambah penghasilan, dia bisa saja menambah cabangnya satu lagi. Nah, dari cabang tadi dia sudah ngomong, berarti dah mulai nampak ada solusi yang disampaikannya, terpikir oleh dia. Nah, itu kita juga bisa coba dengan siapa saja, termasuk dengan suami istri, saya pernah coba juga. Jadi kita desak dia terus untuk mencarikan solusinya. Betul. Akhirnya dia akan menjawab. Tetapi dia betul-betul ingin untuk menyelesaikan itu. Iya. Jadi saya juga pernah tanya dengan istri kan, saya coaching ya, apa masalahnya kan? Jumpa solusinya. Bu Nia nanti boleh coba juga tanya. Kirain kucing-kucingnya. Coach, ya kan? Rupanya coach yang luar biasa ya Pak. Iya betul. Seru sekali perbincangannya. Mungkin implementasinya Bu Nia untuk ke sekolah lah, karena kita guru kan. Kalau di guru penggerak itu disebut dengan coaching ala tirta.
Jadi Kucing tirta, ala tirta. ya ala tirta itu artinya kita harus tahu tujuannya kemana, kemudian apa yang dia mau dan bagaimana komitmen dia melakukan harus tahu dulu kita, baru kita mulai. Jadi pertanyaan itu bisa berulang-ulang. Jadi pengalaman saya dengan salah satu guru penggerak ketika itu diimplementasikan kepada siswanya, ya seminggu setelah dia melakukan coach dengan siswanya, orang tua siswa ini datang ke rumah guru tersebut. Luar biasa ya, Ya, Pak ya. jadi dia bilang, kaget saya Pak, orang tuanya datang ke rumah saya, dia terima kasih sekali. Kenapa Pak? Ya anak saya udah berubah sekarang Pak. Kenapa berubah? Artinya apa kebiasaan selama ini tidak dilakukannya lagi dan saya itu bersyukur sekali kata orang tuanya kepada guru ini. Nah, terharu dia. Padahal dia juga tidak sebagai seorang wali kelas, hanya guru biasa aja. Tapi melihat anak ini bermasalah, dia coba meng-coachingnya dan itu berhasil. Itulah tadi selama 9 bulan ya Pak. Ya, itu yang menarik. Di samping bukan berarti yang lainnya tidak menarik. Ya, Iya. seperti pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik itu kan sudah lama juga sebetulnya dilaksanakan. Cuma sekarang lebih kepada bagaimana kita mensiasatinya dengan kreativitas. Nah, kreativitas yang lebih menyenangkan apalagi di masa-masa pembelajaran daring ini. Gitu. Luar biasa sekali pemirsa. Sambil menunggu telepon ke nomor 0852 6550 8865. Sambil menunggu kita lihat cuplikan tentang pembelajaran daring di SMA Cendana Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Berupa puisi karena memang guru punya jasa yang luar biasa. Kita sekali. sapa lagi guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Boleh, Mbak Nia. Kalau sore dipuji itu gimana gitu ya Mbak? Pertama semangat. Dengan siapa? Di Dengan mana? siapa di mana? Dengan Ibu Selin, Bu. Oh, Ibu Selin. Ibu Selin di mana? Ibu Selin di mana nih Bu Selin? Di Palawan, Bu. Oh di Di Pelalawan. Guru-guru semoga hidupannya makmur. Amin. Kita akan mendengarkan kabar bahagia nih Mbak Nia. Kabar bahagia. Karena ini adalah hari ulang tahunnya guru-guru kita yang luar Hari biasa. ulang tahun Oke. buat Ibu guru, selamat ulang tahun. Iya, buat selamat ulang tahun kepada Ibu guru-guru. Bapak guru yang berulang tahun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan, proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Menurut Nadiem, hal itu harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Mantan CEO Gojek ini menyatakan Kemendikbud ingin proses belajar mengajar dilakukan secara dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah tadi ibu kan sudah ngirimin bahannya di 10G. Sekarang dari soal yang ibu berikan, kita mau bahas nomor berapa. Nah jadi ibu mau nanya lagi, operasi polinomial itu ada apa-apa aja? Ada 4 Bu, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. 5x dikali 3. Berarti ini 5x kuadrat dikurang 15x.
technology. Baik, kali ini Bapak akan coba menjelaskan seperti apa itu scale, pelok, dan selendro. Baik pemirsa, masih bersama Hania tentunya di program Sapa Guru, Guru Terbantu Pendidikan Maju. Sambil menunggu teleponnya masuk ke nomor 0852 65508865. Kita lanjut bincang-bincangnya Pak, menjelang ada telepon yang masuk ya. Ini tentang pembelajaran daring. Tadi kan sudah diputar video. Bagaimana Bapak menyikapi tentang pembelajaran daringnya? Apa kiat-kiat yang Bapak lakukan? Gitu? Baik, terima kasih Bu Nia. Jadi Yayasan Pendidikan Cendana dan SMA Cendana, kita itu sebelum pandemik ini ada, kita sudah mempunyai sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi yang disebut dengan Skology, di mana aplikasi itu bisa digunakan untuk belajar jarak jauh. Nah, karena sekolah kita ini adalah sekolah yang multi talent, artinya anak-anak dengan segala prestasi yang ada di sekolah itu kita support habis-habisan. Artinya ada anak-anak yang ketika dia harus mengikuti TC di Jawa, Bali dan di mana saja untuk prestasi yang mendukung hobi dia, kita izinkan. Tetapi bukan berarti dia tidak belajar. Jadi dia berada TC di luar daerah, dia tetap belajar dengan menggunakan aplikasi yang kita ada. Nah, sehingga untuk masuk pada saat pandemi ini pembelajaran secara daring, kita tidak canggung lagi. Nah, sudah terbiasa dan justru kita mengekspansi apa yang lain yang bisa kita gunakan supaya lebih simpel dan sederhana. Dan kita SMA Cendana itu punya learning management system sendiri, LMS, luar biasa ya Pak ya. Yang kita buat memang sesuai dengan kebutuhan sekolah, agar supaya anak-anak dan guru lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Kalau umpamanya kita menggunakan aplikasi yang lain, memang bisa juga, tetapi dia lebih bersifat general, dia lebih umum. Nah, kalau ini LMS SMA Cendana ini memang kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, sekolah dan guru. Jadi akan lebih mudah untuk dalam pembelajaran maupun dalam penggunaan Zoom meeting. Bukan berarti kita mengabaikan aplikasi yang lain seperti akun ID Belajar. Kita juga gunakan untuk guru-guru, kan? Dan yang lain-lainnya banyak macam yang kita gunakan dalam menunjang pembelajaran yang kreatif dan inovatif tadi. Luar biasa sekali. Ini menyangkut prestasi tadi. Bagaimana kita lihat cuplikannya Pak? Prestasi yang ada di Sekolah Cendana. Baik pemirsa dimanapun berada, selamat menyaksikan. Silakan.
Baik, itulah tadi pemirsa prestasi yang ada di Sekolah Cendana Rumbai. Nah, sekarang kita beralih tentang keunggulan. Apa sih keunggulan di SMA Cendana gitu? Ya, baik Bu Nia. Jadi SMA Cendana ini merupakan sekolah yang sudah lama nih kan, karena memang berada di lingkungan perusahaan yang sekarang sudah berubah menjadi PT Pertamina Hulu Rokan. Wow, jadi dia di dalam komplek perusahaan. Komplek. Yang memang dulunya itu untuk anak-anak perusahaan, tapi sekarang kita sudah buka untuk umum. Untuk umum udah buka ya. Siapa saja boleh masuk ke sana. Anak Bunia pun juga mau Cendana Ya, silakan boleh. nanti kita terima di SMA Cendana. Nah, SMA Cendana kita punya keunggulan dari sisi ekstrakurikuler dan perguruan tinggi. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Yang pertama dari perguruan tinggi. Kita tahu bahwa untuk anak-anak yang sekolah di tingkat atas, sekolah menengah tingkat atas, endingnya, finishnya pasti dia akan melanjutkan kuliah. Ya. Jadi untuk itu sekolah bersama Yayasan Pendidikan Cendana Riau menjembatani ini untuk bagaimana anak-anak ini bisa diterima di perguruan tinggi favorit di Indonesia, top 10 Indonesia. Jadi kami menjalin kerjasama melalui MOU. MOU itu sudah berlangsung cukup lama lah, dulu dengan perusahaan Chevron, sekarang sudah langsung kepada Yayasan Pendidikan Cendana Riau. Jadi artinya anak-anak punya kesempatan lebih ketika dia masuk SMA Cendana untuk masuk ke perguruan tinggi yang favorit di Indonesia seperti UI, UGM, ITB, ITS, kita ada kerjasama. Nah, dan itu memberi peluang bagi anak-anak untuk lebih besar bisa diterima di perguruan tinggi di dalam jalur mandiri namanya Bu Nia. Jadi jalur masuk perguruan tinggi ini kan ada jalur SNMPTN, ya kan? Itu jalur undangan dari anak-anak yang punya peringkat bagus, ya. Itu ada kotanya tergantung daripada akreditasi sekolah. Kalau SMA Cendana itu akreditasi sekolahnya A, termasuk pustakanya juga sudah diakreditasi A. Dan kami pernah juara 2 nasional untuk perpustakaan di SMA Cendana Kebaru. Nah, kemudian keunggulan lainnya adalah dari sisi ekstrakurikuler. Oh, luar biasa. Jadi ekstrakurikuler kami itu banyak macam, mulai dari marching band sampai olahraga dan seni. Nah, marching band ini termasuk salah satu ekskul yang diunggulkan. Wow. Terakhir kemarin secara virtual anak kami di drum battle ya. Drum battle itu juara 1 dunia secara virtual. Luar biasa sekali ya Pak. Dan 2019 waktu itu saya ikut mendampingi dalam Grand Prix Marching Band, itu kita juara 1 juga untuk drum dan color guard-nya. Katanya ada mau mengikuti lomba tingkat nasional. Ya, sekarang ini Marching Band Cendana mempersiapkan untuk lomba nasional. Jadi yang juara 1 nanti akan diikutkan ke lomba Asia. Tapi secara virtual. Mungkin nanti kita bisa berbagi juga nanti di sini, kita datangkan pelatihnya dan atletnya atau siswanya untuk berbagi tentang marching band ini. Dan juga basket, anak-anak kita juga ikon favorit lah ekskulnya. Pernah beberapa kali juga anak kita yang dibawa ke Amerika dengan prestasi basketnya ini. Ini ada yang masuk chat tadi Pak. Dapat salam dari Bapak Radinal. Bapak Radina katanya salam buat kepala sekolah SMA Cendana. Dan salam buat kru televisi Bantu Guru, semoga makin jaya. Dan seluruh pengurus PGRI Provinsi. Bapak Radina tadi juga melihat flyer gitu kan. Salam dong sama bapaknya gitu. Ya Pak Radina, salam kembali Pak. Sehat selalu Pak Radina. Baik, kita akan melihat ya Pak, pasti penasaran bagaimana sih keunggulan di Sekolah Cendana. Baik pemirsa dimanapun berada, yuk kita simak cuplikan yang berikut ini. Selamat menyaksikan.
I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. So guys, sekarang bentar lagi kita sampai di Jakarta. You know they're gonna think it anyway. I love all the bad things that we do. Shut your mouth and put your hands right on your toe. Middle finger to the sky. They don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. Selamat malam guys. Kalian tahu nggak belajar? Baik pemirsa dimanapun berada, masih bersama Nia tentunya di program Sapa Guru, Guru Terbantu Pendidikan Maju. Tadi sudah banyak telepon yang masuk Pak, tetapi kita iklan dulu ya. Sambil menunggu telepon yang masuk nih, kita masih bincang-bincang seputar guru penggerak. Ini kan banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak ya Pak ya. Siapa yang beruntung ya gitu. Jadi dia pinginnya menjadi apa nanti Pak? Atau pingin merebut mau mendapat sertifikat atau gimana Pak? Baik, ada telepon yang masuk ya Pak ya kita. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ade dari Rumbai Mbak. Iya, dengan Ibu Ade. Bu Ade mau bicara dengan Bapak narasumber? Iya. Jadi bisa langsung aja Mbak? Bisa langsung aja. Oke, jadi terima kasih Pak Ardi tadi penjelasannya sangat menarik. Sebenarnya saya tertarik ini dengan guru penggerak ini. Kira-kira apa sih Pak manfaatnya bagi guru kalau dia jadi guru penggerak gitu? Dibandingkan dengan guru biasa apa sih bedanya gitu? Terus yang kedua, apa syarat
suatu sekolah bisa menjadi sekolah penggerak? Apakah seluruh gurunya harus sama pimpinan harus jadi guru penggerak dulu atau ada syarat lain gitu? Itu saja Mbak, terima kasih. Ya sama-sama, mau salam-salam buat teman atau guru? Salam-salam buat yang di studio aja, buat teman-teman yang di rumah. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Iya. Baik pemirsa, itulah tadi penelpon dari Bu Ade yang mau bertanya nih manfaat kalau guru mau ikut penggerak itu seperti apa sih? Jadi sama pertanyaan Bu Nia tadi, apa sih manfaatnya jadi guru penggerak kan? Dan syarat. Dan syaratnya. Okay. Ini ada lagi penelpon, kita jawab dulu ya. Oh, boleh. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Salam, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Saya Bu Ria. Bu Ria. Saya Bu. Iya, Bu Ria dari mana? Saya Bu Ria dari Limbungan. Oh, dari Limbungan. Dari Limbungan. Mau langsung bertanya sama Pak Ardi? Iya, boleh. Langsung saja, Bu. Ya, terima kasih Pak Ardi. Ya, Ibu. Selamat sore dan juga Ibu moderator. Iya. Selamat sore. Saya mau bertanya nih Pak, sebenarnya guru penggerak ini sangat menarik ini karena banyak sekali ilmu yang didapat. Tapi saya melihat untuk menjadi guru penggerak ini sibuk sekali nampaknya Pak. Iya, betul. Kalau nggak salah itu sampai 9 bulan programnya ya Pak ya. Betul sekali. Iya, terus saya berpikir kan guru penggerak ini akan ke sekolah-sekolah kan Pak ya. Terus bagaimana caranya membagi waktu? Karena kan guru penggerak harus mengajar juga tuh Pak. Oke. Apa tidak hilang fokusnya gitu. Ya. Makasih Pak Ardi atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Ibu mau salam-salam? Ya, salam-salam untuk guru-guru cendana yang hebat ya Pak. Saya dengar katanya guru-guru cendana itu keren-keren gitu. Siswanya juga banyak yang berprestasi. Iya, tentu dong. Terima kasih Bu Ria. Baik, terima kasih Ibu moderator Pak Ardi. Sama-sama Bu Ria. Baik Pak, itu tadi 2 penelpon ya yang masuk tadi, bisa dijawab langsung yang pertama. Bu Ade ya. Bu Ade. Baik Bu Ade, mungkin nanti bisa sekalian juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ria ya. Bu Ade bertanya tadi apa manfaat untuk menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak ini adalah program pemerintah melalui Kemendikbud Ristekdikti, itu kan, di mana ini adalah program baru dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar dan kualitas pendidikan. Nah, jadi sistem yang digunakan pemerintah sekarang itu adalah dimulai dari sekolahnya. Sekolah itu artinya dimulai dari gurunya. Nah, kalau dulu ya kita mengikuti pelatihan. Ayo diundang, nih guru-guru ikut pelatihan. Ini datang dari atas, dari pusat memberikan pelatihan. Tetapi sekarang itu didatangkan dari gurunya sendiri. Artinya guru penggerak ini adalah orang yang melakukan inisiasi, orang yang melakukan transformasi di sekolahnya. Nah, jadi Bu Ria di sekolahnya Bu Ria, bukan dia pergi kemana-mana enggak, dia di sekolahnya. Jadi dia dengan komunitas yang ada di sekolahnya, yang disupport oleh kepala sekolah dan dinas, dia akan melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran seperti yang didapatkan dalam modul, ya, seperti pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang menonjolkan kompetensi sosial emosional dan bagaimana mengcoaching siswa untuk bisa keluar dari permasalahan yang dihadapinya baik dalam pembelajaran maupun di sekolah. Jadi
guru penggerak ini dia lebih mendapatkan ilmu untuk mengeksplorasi dirinya, mengeluarkan potensi dirinya untuk bisa mencari, menemukan sesuatu. Bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi menarik, tetapi atas inisiasi dia. Nah, jadi guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Guru penggerak dia yang akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswanya. Nah, itu Bu Ria. Jadi sebetulnya guru penggerak ini dia bekerja atau melakukan pelatihan ini selama 2 jam itu tidak akan mengganggu jam sekolah. Karena dia hanya 2 jam setiap harinya di sore hari. Di sore hari berarti tidak mengganggu jam sekolah. Tidak mengganggu jam sekolah. Kemudian aktivitas nyata atau aksi nyatanya itulah yang dilakukan di sekolah. Umpama bagaimana guru dalam menyelesaikan permasalahan atau mengkreasikan pembelajaran yang menarik bagi siswa kemudian dicobakan. Nah, guru pendamping seperti kami dulu melihat ke sekolah seperti apa kreativitas yang dilakukan, inovasi yang dilakukan di sekolah tersebut sesuai dengan modul-modul yang sudah dipelajari tadi. Begitu ya. Jadi ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada kepala sekolah juga. Semuanya itu cara masuknya melalui seleksi dan melalui dapodik kita masing-masing atau SIM PKB kita, Bapak Ibu. SIM PKB harus rajin kita bukanya sebagai seorang guru karena di sana adalah pusat informasi yang berkaitan dengan sekolah dan pembelajaran. Iya, kadang guru-guru memang jarang sekali Pak membuka SIM PKB. Sayang itu juga sertifikasi dari sana juga. Jadi untuk sekolah penggerak juga seperti itu. Berbeda dia, sekolah penggerak, guru penggerak dan kepala sekolah penggerak berbeda. Kepala sekolah penggerak pun juga masuknya seleksi juga. Jadi melalui di akun SIM PKB kita mendaftar, kemudian ada beberapa seleksi. Nah, sekolah penggerak juga seperti itu, ada juga seleksinya. Cuma sekolah penggerak ini skopnya lebih luas. Sekolah penggerak nanti kalau umpamanya kita lolos dinyatakan sebagai sekolah penggerak, maka akan ada visit dari fasilitator, instruktur yang akan datang ke sekolah untuk memantau, memberikan pelatihan dan mengevaluasi kegiatan di sekolah. Baik, itulah tadi Bu Ade dan Bu Ria sudah terjawab langsung sama Pak Ardi ya. Ini Pak ada chat yang masuk, kita sangat bermotivasi. Ada yang mau bergabung tapi agak sulit masuk. Dari Bapak Muhammad Isa Mahdi, Auditor Media di Inspektorat Jenderal Kemdikbud Ristek Jakarta. Beliau saat ini lagi menonton televisi Bantu Guru. Terima kasih Pak Isan. Terima kasih Bapak atas apresiasinya yang lagi menonton televisi Bantu Guru. Baik, ini yang terakhir kita akan menonton nyanyi ya Pak ya? Iya. Nyanyi dari siswa Cendana. Baik pemirsa dimanapun berada, selamat menyaksikan. Iya, Hai Cendana. Habis ini Abi bingung mau beli emas yang murah dan bagus kemana? Datanglah ke toko emas cantik yang beralamatkan di Jalan Hoscokro-Minoto nomor 36A atau sebelah toko sepatu bata Pekanbaru. Menyediakan beragam emas dan perhiasan serta berlian, transaksi jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar di Pembahasan Teknik. Cendana, sungguh kami bangga dengan alma maternya. Hey, Cendana, hanyalah sekolah kenangan terindah. Mana mungkin kita bisa lupa. Ingatlah masa kita bersama di bangku SMA. Takkan terganti, takkan lupa. Cendana, 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 satu hati kita sejiwa. Hey, ingatlah masa kita bersama di bangku SMA. Hey, takkan terganti, takkan lupa, karena kita cendana. Oke, tadi udah selesai rekaman ya? Gimana rasanya? Sukses, seru, bangga jadi anak Cendana bisa rekaman sama Bang Freza. Semoga semua yang dengar lagu ini pada suka. Terus lagunya juga terkenal. Jadi Cendana juga ikut kenal. Kamu apa pendapatnya? Freza kan. Baik pemirsa dimanapun berada, itulah tadi lagu Hai Cendana. Kayaknya seru banget ya Pak melihat anak-anak lagi bernyanyi. Ini kira-kira siapa yang menciptakannya nih Pak? Yang menciptakan itu adalah alumni. Jadi waktu itu alumni waktu itu kita ada acara malam kesenian dan anak kita ini tampil. Dia juga sudah termasuk salah satu band yang favorit ya di Pekanbaru terutama di Riau. Kemudian dia hadir untuk mengisi acara. Dan pada saat itu juga dia menciptakan lagu, anak-anak dibawa ke studio, langsung direkam dan itu sudah 4 tahun yang lalu Pak Ihsan ya. Sudah 4 tahun yang lalu. Kalau begitu kapan-kapan bisa live di sini Pak? Dibawa anaknya ke sini. Oh insya Allah siap. Jadi kita sudah di penghujung acara nih Pak. Ini apa harapan kedepannya Pak buat guru-guru gitu? Motivasinya gitu. Ya, yang pertama jangan berhenti karena lelah, tapi berhentilah karena kita sudah selesai. Iya. Jadi Bapak Ibu, guru ini adalah tugas mulia. Kita bekerja ini juga ibadah. Apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan kepada siswa, setiap kali kita sampaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat pada siswa, berarti kita mendapatkan pahala. Sejauh kita bekerja menjadi guru yang dengan hati kecil kita, semua akan mendapatkan pahala bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau
ada yang menjadi permasalahan, ada yang menjadi sesuatu yang ingin kita belajar, jangan segan-segan untuk bertanya. Betul sekali. Ada wadah PGRI, ada wadah MKKS, ada MGMP, tempat kita menuangkan ide dan gagasan untuk supaya kita bisa lebih menambah wawasan dan pengetahuan. Dan jangan lupa juga bahwa guru penggerak adalah salah satu ikon sekarang yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang secara resmi yang sudah diluncurkan dari tahun 2019 kalau nggak salah saya punya. Iya, jadi itu ya Pak ya, harapan ke depannya buat guru-guru. Ini kita sebelum kita akhiri, ini ada menyambut HUT guru Pak. Ini ada beberapa rangkai jenis lomba yang diadakan di Kabupaten Pelalawan. Itu banyak sekali perlombaannya Pak. Salah satunya lagu Solo. Lagu Solo ini yang lagu wajibnya ada yang diciptakan oleh Ketua PGRI kita Dr. Muhammad Safi yang berjudul Jiwa Jika Waktu. Luar biasa sekali. Banyak ada lomba MTQ, lomba voli, lomba takraw, lomba bakia, buruan daftar. Dan di akhir acara, di acara puncak 26 malam, kita ada mengadakan konser ada band. Ada band? Ada band datang ke sini di Pelalawan nanti. Dan kita akan menjual tiket dengan harga 10.000. Iya, jangan lupa beli tiketnya mau nonton konser ada Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswanya nih yang suka musik. Baik, kita sudah di penghujung acara Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini di televisi Bantu Guru. Nanti mudah-mudahan Bapak mau ke sini lagi ya. Amin, insyaallah. Kita sudah masuk waktu sholat maghrib. Selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Burung Indrian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's time to berani serius. Berani serius, wow! Berani serius, anti galau. Berani serius, bikin wadaw. Ayo, berani serius bareng Daihatsu Ayla. Senandung lagu cinta tercipta untukmu. Ku ingin akan selalu bisa mencintai dirimu sampai akhir nafasku. Halo Senaga, jangan lupa saksikan konser Senandung Lagu Cinta untuk Guruku bersama Ada Band dalam rangka Puncak HUT PGRI yang ke-76 tingkat Provinsi Riau. Dan jangan lupa juga di-download aplikasi Bantu Gurunya di www.bantuguru.co.id. Sampai ketemu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Safi SPDMSI, Ketua PGRI Provinsi Riau, mengucapkan selamat dan tahniah kepada aplikasi Bantu Guru yang akan meluncurkan satu produk aplikasi Bantu